Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Subtema Teladan dan Panggilan. Kisah ini diambil dari Titus bab 2 ayat 1 sampai 15. Adapun tokoh di dalam nats tersebut adalah Tuhan itu sendiri bersama dengan Titus. Perkenalkan, nama saya Henry Guru Singa, mewakili dari Santo Paskalis Diski. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nats bacaan diceritakan seorang Titus diajarkan untuk memberitakan hal-hal ajaran yang sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak memilih usia, umur, maupun jabatan. Setiap orang, terkhusus untuk orang tua, diajarkan supaya hidup sederhana, terhormat dan bijaksana, seturut dengan iman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga untuk para kaum ibu, agar mereka hidup jangan memfitnah, mengajarkan hal-hal yang baik, mendidik dan mengasihi suami dan anak-anaknya, sehingga rumah tangga tersebut dinaungi kasih Tuhan yang datang dari Bapa di surga. Demikian juga Titus diperintahkan untuk mengajarkan untuk kaum muda agar meneladani Yesus Kristus, sehingga dalam menjalankan kehidupan bisa seturut dengan kehendak Allah. Titus dalam kisah ini mengajak kita semua kita patut dan pantas bersyukur, karena menurut ajaran yang dikisahkan dalam bacaan Titus, kita diingatkan untuk merenungkan tindakan dan perbuatan kita yang selama ini kita lakukan. Dalam kisah ini, karunia Tuhan begitu besar untuk menyelamatkan manusia. Dan ini sungguh nyata.
Oleh sebab itu, kita semua diajak untuk menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, kenyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kita mau melihat kembali tentang situasi dan kondisi pada zaman era kemajuan zaman yang seringkali salah mempergunakan, sehingga di dalam kemajuan teknologi itu seringkali salah gunakan sehingga artinya berbeda. Memang kita tidak bisa ketinggalan dari kemajuan zaman yang sudah ada. Mari kita mencoba agar di dalam kemajuan zaman kita bisa menyikapi dan mempergunakan hal-hal yang positif. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, seringkali kita, baik dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, sering kita melakukan hal-hal yang kurang baik. Sebagai contoh, kita sering menceritakan kekurangan dan keburukan saudara-saudari kita. Bahkan kita selalu menunjukkan bahwa kita yang paling baik dari antara semua. Bacaan kali ini kita mengingatkan untuk kembali agar menerapkan ajaran-ajaran Tuhan di dalam keluarga kita. Anak-anak kita harus bimbing sehingga anak-anak kita tetap berada di jalan Tuhan. Banyak kita lihat Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, anak-anak pada zaman sekarang ini selalu mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan keluarga. Masing-masing anak mempunyai keinginan dan kemauan masing-masing, sehingga pada zaman kemajuan ini orang tua banyak yang merasa kesulitan untuk mendidik anak-anak, mungkin pengaruh akibat kemajuan zaman yang sudah canggih. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih dimanapun berada, kiranya bagi anak-anak kita sama-sama semua berusaha untuk membimbing, mendidik di dalam ajaran Tuhan. Dan kita selaku orang tua mengarahkan supaya anak-anak kita bisa menjadi frater, bisa jadi suster, bahkan bisa jadi romo atau pastor. Itu tanggung jawab kita selaku kita orang tua untuk mengembangkan iman anak-anak kita di dalam rumah tangga kita
masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita harus yakin dan percaya, bukan hanya sekedar bicara, tetapi dari lubuk hati yang dalam, kita membina keluarga, suami, istri, anak-anak, hiduplah damai dalam Tuhan. Agar wujud nyata dari teks bacaan hari ini, bacaan yang diambil dari Titus, bisa terwujud dalam keluarga kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semoga renungan kita pada saat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.